إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Bersyukur pula pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kita kesehatan, dan Allah pula menggerakkan hati kita dan langkah kita untuk menuju ke tempat yang mulia ini, berkumpul bersama di majelis taklim hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'at, serta para pengikutnya sampai akhir zaman, termasuk kita semua, dan semoga mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Hadirin yang dimuliakan, berkumpulnya kita pada pagi hari ini adalah dalam rangka pengajian rutin di setiap hari Kamis, dan pada hari ini sangat istimewa karena kita sekaligus memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, dan Allah memperjalankan pula Nabi Muhammad dari bumi ke langit ketujuh dan ke Sidratul Muntaha. Hadirin yang dirahmati, sebelumnya kami akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran, 3. Sholawat, 4. Sambutan Ketua Majelis Taklim As-Siddiq, 5. Tausiah dan doa, 6. Penutup. Yang terhormat yang kami hormati Ibu Hajah Dr. Anda Yayah Syamsiah Apoteker beserta rombongan, yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim As-Siddiq Sukamena Ibu Hajah Mayawati, dan yang kami hormati jamaah Majelis Taklim beserta tamu undangan, hadirin sekalian. Sebagai rasa syukur kita pada hari ini, kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk membersihkan waktu, kita buka acara yang pertama, yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ibu Neneng Rosniati dan terjemahannya oleh Ibu Ica Marisa. Kepada kedua beliau kami persilahkan. Assalamualaikum
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain Aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersamamu, adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Memeng dan Ibu Ica, rahmati beliau dan kita semua yang mendengarkannya.
Selanjutnya, sholawat Nabi yang akan dibawakan oleh ibu-ibu Majelis Taklim Asri yang terhormat Ibu Hajar Dewi Zainal Sarjana, Ibu Ida, Ibu Erna, Ibu Aileen, dan Ibu Ai Masrifah. Ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat Nabi. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau dan diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan Ketua Majelis Taklim As-Siddiq Sukamena kepada Ibu Hajah Mayawati. Kami persilakan. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat sempat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua di alam akhirat nanti mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Ibu Dr. Hajah Yayah Samsiah APT yang telah berkenan hadir. Terima kasih beserta para jamaah dari Majelis Taklim Mara'atus Sholihah di Cihereng. Turun Ibu Al-Hidayah. Oh, Al-Hidayah. Apunten ibu-ibu di Majelis Taklim Al-Hidayah di Cihereng ya Bu. Mohon karena kesulitan anak. Ucapan terima kasih kepada Ketua DKM As-Siddiq Bapak Daik Mahfud Zahir, dan ucapan terima kasih kepada pengurus DKM Bapak Ustadz Adi Zainal. Juga ucapan terima kasih kepada ibu-ibu pengurus Majelis Taklim As-Siddiq, ibu-ibu panitia yang telah bekerja ya demi terselenggarakannya acara pada hari ini. Ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Ibu-ibu dari list merapi, cantik-cantik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segar-segar. Dan kepada teman-teman kita, ibu-ibu yang sedang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Semoga Allah sembuh yang tidak meninggalkan penyakit lain. Amin. Alhamdulillah, Rasulullah, kita semua duduk di sini berkumpul di majelis ini dalam rangka memperingati acara Isra dan Mi'raj. Kita niatkan untuk iktikaf dan untuk thalabul ilmi. Ya Bu, anu bade nyatet mangkasiakeun catatanana sareng pulpena. Dia kenging ilmu Ibu Haji ya, Ibuna Munal, pasti Munal. Ibu-ibu akan terus terang sadayana di suami teh peristiwa memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Kita udah tahu semua peristiwa ini turunnya kewajiban untuk sholat 5 waktu ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk ilmunya lebih mendalam nanti akan diberikan oleh penceramah kita hari ini.
Semoga dengan tambahnya ilmu, keimanan dan ketakwaan kita bertambah ya. Ibu-ibu ibadahnya semakin istiqomah, meningkat kualitas dan kuantitasnya. Semoga kita semua yang berada di sini menjadi golongan yang husnul khotimah. Amin. Rupanya tidak banyak, dua patah kata dari kami ucapkan sekali lagi terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir, siap-siap untuk menerima ilmu ya. Cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Dr. Hajah Yaya APP, kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal ibadiyil mu'minin alladzina hum hayatihim hayamun mutma'inun minal marzuqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilaha wahida wa nahnu minal muslimin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nahnu minal mursalin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu liyudhhirahu 'ala al-kitabati was-sabiin. Alhamdulillah, puji syukur panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dina dinten ieu pribados tiasa lengkap ka Masjid As-Siddiq, nostalgia 50 tahun yang lalu, akhir tahun 74, pribados tetanggi di seberang di dia kayak 30 tahun ibu-ibu sering dongkap ke Masjid As-Siddiq ieu. Kantun dinena bagi sesepuh-sesepuh angka pengkersa sarangan parantos aya Ibu Sofia Tahir sarangan sanesna memawi waktu dibarakan. Alhamdulillah pada nostalgia aya nama masjidna endah dia Lampung luar biasa. Insyaallah mudah-mudahan kegiatan anu langkung saya para sesepuh anu sedaya mudah-mudahan sedang menikmati di alam kuburna dengan amal ibadah atau yang tujuan kepada jenazah. Sholawat wa salam mudah-mudahan dilimpahkan ke junjungan berat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya usah. Ibu-ibu, sabarnya mau bahasa Sunda seterasa terbiasa ya. Para warga sadaya, subhanallah, orang parantos apal upami setiap kami 27 Rajab biasa orang ngayatnya Rajaban ya. Jantan ibu-ibu kawitan anak kumaha ya. Jantan kapungkur Pak Sholahuddin Al-Ayyubi dan waktu zaman aja pemimpin ninggal umat Islam parantos tebih dina ajaran aku ditampas kena gitu ya. Kemarin itu ada merenung apa yang harus saya kerjakan untuk mengingatkan kembali, untuk membangkitkan umat Islam agar berjalan di jalan aturan-aturan yang harus sebenarnya dikerjakan dan apa yang harus dia tinggalkan. Maka beliaulah yang menggagas dihidupkan kembali kegiatan-kegiatan peringatan ya hari-hari besar Islam. Untuk apa? Supaya kita lihat ada apa di sini. Upamanya itu kan Rajaban, tos apa Rajabannya? Jantan angkatna Rasulullah di Masjidil Haram kami tidak aso disarangan ku malaikat Jibril ngobrol naik lalu kasih rotul terus gitu mulih kayak darat gitu ya nyana perintah sholat. Nah ini apa yang harus kita lihat kan? Jadi kita harus lihat dalam surat Al-Isra yang dibacakan oleh ibu
Diawali daya dengan apa? Subhana, Maha Suci. Siapa yang Maha Suci? Di situ allazi asra bi abdihi, yang Maha Suci itu adalah Allah yang memberangkatkan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi apa? Allah itu Maha Suci, gitu ya. Jadi yang bisa mendekati Allah itu hanya orang-orang yang suci. Jadi kita itu tidak mungkin seseorang bisa mendekat kepada Allah apabila tidak suci. Maka perintah sholat itu diantaranya adalah mensucikan kita supaya kita bisa bertemu dengan Allah nanti. Jadi awali Maha Suci. Jadi nanti bisa dilihat saya sampaikan nanti hikmahnya dari sholat itu apa. Tapi diawali dulu. Tidak mungkin kita bisa bertemu dengan Allah kalau kita kotor. Kemudian apa? Yang kedua diteruskan, allazi barakna haulahu, diberkahi sekeliling Masjidil Aqsa, Masjidil Haram. Ibu-ibu, di Masjidil Haram apa yang tidak ada? Buah naung dan daya di Mekah. Makanan apa yang tidak ada di Mekah? Padahal padang pasir, tapi makanan banyak. Apalagi ibu-ibu di Masjidil Aqsa. Mungkin ibu kan kalau sekali itu ibu-ibu bisa melihat bagaimana suburnya Palestina. Itu kenapa sekarang diperebutkan, karena Palestina itu kan biasa. Upami ibu di Mekah, sok di Bobodo, sekarang kita tur ke kebun kurma. Lalu ke pohon kurma. Kamu bertanggal kurma sebarang ini ya, di bawah mantai usaha, entah sebenarnya travel, supaya di belanjaan ini. Dan salah satu ibu-ibu pamit apa? Ulah meser formal ini langsung habis menyikirkan di toko formal di Madinah. Nah, upami ibu ke Masjidil Aqsa, masya Allah, kebunnya luar biasa. Ya, pribados, alhamdulillah 2 kali ke Masjidil Aqsa. Anu pertama kan 7 musim, musimnya itu sasi Agustus September. Nah kita musim masalah sapolos kurang tinggal dia tinggal rambutan di Marenang kepungkur ayo nama tos itu ya bu ya tapi kepungkur Marenang buah nanti dengan kehalangan upami orang koyong menuju musim buah nah boleh ini jadi hanya bertanggalan masa polos itu buang kurma di Masjid di Palestina besar itu kurma negara naon ku kurma di Palestina namanya upami di Mekah makan ambar sarana kurma Rasul eta kan upami di Palestina mau jual namanya ararageun ya itu kurma mau jual terus ibu-ibu dari mana ararageun teras pohon zaitun luar biasa ya jadi Allah beritahu barakna diberkahi oleh Allah ya. Kemudian yang terakhir apa semuanya itu Isra Mi'raj itu linuriyahu min ayatina untuk membuktikan sebuah sehebat apa kekuasaan Allah. Sopi ibu di Mekah ke Madinah terus naik ke Sidrot satu langit di langit tujuh terus ke Sidrotul Muntaha mulih deui terus deui ketika maka dina waktu subur sawengi upami teh Mekah ka Madinah memang ayeuna biasa cepat lawan pesawat terbang naik upami naik ka luhur sudah adakah kendaraan yang bisa sampai ke atas membela hiji ya membela naik ukur kan langit ke-1 dengan apa? Dengan planet dan apa? Apollo gitu ya. Itu kan baru ke langit yang pertama. Padahal kita ditantang ibu-ibu oleh Al-Quran dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'asarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu atanfudhu la ilaha illallah. Saur Allah, hei seluruh jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru
seluruh langit dan bumi, lakukanlah kata Allah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Itu udah ditantang oleh Allah, kekuatan ilmu bisa enggak gitu ya. Supaya apa? Supaya kita menjadi Allah ya, Allah yang maha agung, kita tidak bisa melewati sesuatu apapun gitu ya. Jadi itu peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi ada kendaraan yang luar angkasa sampai saat ini, tapi hanya sampai menembus ke langit yang pertama. Sudah gitu ibu-ibu, sekarang kenapa gitu ya? Siapa sih Muhammad itu sampai ibu diundang oleh Allah gitu ya? So pada akhirnya diulang ke presiden, diulang ke gubernur, apakah bisa semuanya dapat undangan? Enggak. Pasti orang yang istimewa yang akan diundang. Cobi ini seorang Muhammad itu seperti apa? Sampai beliau dijemput oleh buruk gitu ya, didampingi oleh malaikat Jibril untuk menghadap Allah. Ya. Jadi di sini kita harus lihat dulu siapa sih sosok Rasulullah, supaya dalam peristiwa Isra Mi'raj itu ada kegabungan, ada rasa kecil, merasa malu dan sebagainya dari diri kita. Hoyong kengeng syafaat, pantaskah kita mendapat syafaat dari Rasul? Apakah Rasulullah itu seorang yang kaya raya? Kan ada nama ibu-ibu yang dihargai itu orang-orang yang kaya raya ya udah. Oh subhanallah, maksudnya dia kalau yang miskin mah disisihkan dan sebagainya. Apakah Rasulullah orang yang kaya? Kita lihat ketika lahir Rasulullah lahir dalam keadaan yatim, ayahnya sudah tidak ada. Kemudian ibu-ibu ketika bayi tidak dirawat oleh ibunya. Jadi sejak bayi itu sampai 4 tahun dia tidak mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibu. Kenapa? Karena kebiasaan mereka anak itu dititipkan di kampung untuk dirawat oleh kamu. Kenapa? Karena udaranya yang bagus, gitu ya. Kata-katanya yang bagus. Nah ibu-ibu ayana terus beribadah di Subang tuh bukan termasuk yang bahasa Sundanya bagus, punten ya. Bentun sarang di Cianjur, Tasik gitu ya. Makanya beribadah selalu saya di Subang dia terbiasa ngomong bahasa Sunda teh takut gitu ya. Ya. Nah, akhirnya ibu-ibu mungkin biasa kalos kumaha di Mekah sareng di Madinah kan benten. Mekah itu kasar. Makanya Rasulullah disimpan di Taif dan diurus orang Taif karena di situ halus bahasanya gitu ya. Jadi sejak lahir dia sudah yatim. 4 tahun tidak dengan ayah dan tidak dengan ibu. Baru sudah 4 tahun dikembalikan kepada ibunya dan hanya 2 tahun dan ibunya meninggal. Jadi yatim piatu dirawat oleh kakeknya. Dan oleh kakeknya juga cuma 2 tahun. Udah ditahu kemudian dirawat oleh pamannya. Pamannya itu Abu Thalib yang paling miskin dari pamannya, tapi dia yang paling sayang ya. Untuk membantunya usia 8 tahun beliau ikut apa? Menggembalakan kambing untuk membantu kehidupan kambingnya coba. Jadi ternyata Rasulullah yang luar biasa itu terus membunuh manggut kalau kebetulan itu. Akhirnya ibu cobi putra ulang ya. Sekarang boro-boro gitu ya. Terus nikahnya kadang-kadang dia keneh kakolot gitu ya. Di Rasulullah yang orang mulia itu ternyata oleh Allah bukan dimuliakan dimudahkan, tapi diberi kesulitan. Ya ada kita kembali kepada kita manis sombong gitu. Kamu punya apa? Ya. Rasulullah yang mulia aja kalau Allah bukan dihebatkan. Jadi kita jangan menghina pada orang-orang yang miskin. Karena yang mulia itu bukan yang kaya. In akramakum indallahi atqakum, yang perlunya di hadapan Allah mereka adalah orang yang takwa dan kuat ya. Nah ibu-ibu setelah remaja beliau ikut berniaga. Ketika berniaga inilah kemudian didengar oleh Siti Khadijah bahwa ada seorang jejaka gitu ya, yang pintar berdagang, maka dia meneruskan
besar, di antaranya benar Siti Khadijah. Setelah dia melihat dia luar biasa bagus, maka dia kemudianlah menikahkan dia. Nah, ketika menikah itu mungkin ya secara lahirnya Rasulullah merasakan kemudahan karena Siti Khadijah itu seorang janda yang kaya raya. Setelah itu, tapi Rasulullah tidak bagaimana senang. Setelah kaya, dia berpikir karena sudah mulai dewasa, ibu pun memikir bagaimana ini negara seperti ini, masyarakat seperti ini. Hatinya tuh gelisah gitu ya. Karena perjudian, perzinahan, pembunuhan, perampokan, wanita itu tidak ada harganya, malah bisa diwariskan gitu ya. Sampai-sampai apabila melahirkan anak perempuan itu merasa suatu kehinaan dan masih bayi itu langsung dibunuh. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab saja sebelum masuk Islam kan dia pun pernah membunuh anaknya. Karena itu setelah beliau masuk Islam kadang-kadang dia menangis ya, apabila ingat seperti itu. Jadi istrinya ketika sedang hamil tua, segera dia ke kampung, tidak mau melahirkan, takut putranya perempuan, dan ternyata betul. Kemudian tidak dibawa, disampaikan kepada suaminya, anaknya itu laki-laki, karena dia tidak mau ibu atau ibu mana yang tega ya, kalau anak harus dibunuh gitu ya. Jadi dia simpan. Nah, setelah usia 4 tahunan lah, sekurang manujuna kemangguruan ya, kemangguruan lucu-lucunya baru dijemput dengan harapan piraku beren papa nanti ada ningali anak sakit lucu berani membunuhnya gitu ya. Oh, kita termasuk orang muslim yang mendapat hidayah, ini yang harus kita jaga. Karena sekarang ini luar biasa, banyak perbuatan hal-hal yang akan merusak hidayah kita. Setan ayah nama dikekepan kemanapun itu tidak pernah lupa. Setan yang paling besar itu apa? Handphone. Apabila kita tidak bisa memilah-milahnya gitu ya. Jadi ibu-ibu Rasulullah sering dicaci dan dimaki, tapi sekali lagi masih ada 2 tahun yang menjaganya. Tapi pada tahun 10 tahun kenabian ya, 2 orang tersebut dalam waktu bersamaan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala wafat, yaitu Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib ya. Jadi ibu-ibu mereka makin berani ya, menghina, menyakiti Rasulullah karena sudah tidak ada lagi yang buat tersebut. Sampai Rasulullah ketika sholat dibanjur kotoran unta. Ya. Bayangkan ibu-ibu, kemudian Rasulullah pulang ke rumah, putranya Siti Fatimah, ibu-ibu saling sambil menangis, mengibakan Ramana ingat kepada ibunya yang sudah tidak ada. Dan kabayang punya seorang anak galak sakitnya melihat ayahnya seperti itu. Nah, ibu-ibu setelah itu Rasulullah melihat bukan pada Rasulullah saja, umat Islam juga banyak yang disakiti ya. Maka Rasulullah berusaha dia pergi ke Thaif ya. Maksudnya ke Thaif itu tempat yang masih kecil untuk berlindung. Siapa tahu ada yang mau menolongnya, karena orang Thaif kan tahu keadaan dia masih kecil seperti apa, sangat disayanginya. Tapi ibu-ibu beliau pergi ke Thaif berdua dengan putra angkatnya Zaid bin Harithah, jalan kaki 100 km itu ke sana itu untuk mendapat perlindungan atau bantuan untuk dapat. Tapi apa? Karena ternyata sebelumnya sudah ada orang yang datang ke sana menggosip bahwa kejelekan Rasulullah dan sebagainya. Jadi bukannya disambut dengan selamat datang, tapi dibalenogan ke batu sampai kakinya juga berdarah. Menyakiti seperti itu gimana? Mupi misalnya, ibu baru putra hadir Sumatera atau di mana kamu pikirnya dan desa kumaha ibu. Kamu berapa kan itu namanya papagan kan dia ya. Nah, Allah juga seperti itu Bu. Pertama ketika Allah melihat Rasulullah disakiti seperti itu, langsung menyuruh malaikat
malaikat Jibril supaya datang ke sana kepada malaikat yang menjaga bukit di daerah Taif. Nah, kemudian malaikat Jibril datang menuju malaikat tersebut. Kemudian si malaikat itu suruh mendatangi Rasulullah. Si malaikat tadi bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan terhadap orang yang menyiksamu? Kalau engkau menyuruh aku mengangkat bukit, akan aku angkat dan aku hancurkan padanya. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan. Mereka itu menyakitiku karena mereka tidak tahu apa yang bawakan itu adalah itu akan menyelamatkan dia. Tolong menurang memahamu. Semua ayat menyiksa itu, wah, ya dosa, subhanallah gitu ya. Itulah kemuliaan Rasulullah. Siapa tahu nanti anak-anaknya akan melahirkan anak-anak yang baik, yang akan melahirkan. Beda dengan Nabi Nuh. Makanya ketika Nabi Nuh diminta ketika Isra Mi'raj untuk mengurangi dari yang 50 rakaat, malu saya tidak bisa sabar. Kan Nabi Nuh mah la tazal ala adinal kafirina dayaru. Tong aya nu nyesa cenah Nabi Nuh ketika mau banjir teh jalma-jalma anu kafir tong aya nu henteu cita betul sabab ge mengalirkeun cenah kafir deui dibudak ya. Tapi Rasulullah tidak seperti itu, malah berdoa kepada Allah. Nah, jadi peristiwa inilah yang menggetarkan Allah untuk memanggil Rasulullah Isra dan Mi'raj. Serta kita, aduh karunya sok sedangkan dia gitu kan, sok papakeun Jibril supaya datang ke dia kepada Allah. Karena Rasulullah waktu itu bingung, saya harus mengadu kepada siapa? Karena yang biasa mengadunya itu kepada Siti Khadijah dengan saya pamannya Abu Thalib. Akhirnya dua orang yang akan menolong dia itu tidak ada. Jadi Rasulullah bingung, orang itu dipanggil oleh Allah untuk peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka berangkatlah Rasulullah Isra dan Mi'raj, dan sebelumnya karena Allah itu Subhana tadi Maha Suci, maka disucikan dulu Rasulullah, yang dibuka hatinya kepada dibersihkan. Kemudian setelah berangkat ke sana, ibu-ibu, apa salam yang disampaikan oleh Rasulullah? Pada kami ulang pada kami, Assalamualaikum, gitu ya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah ketika sampai ke Allah? Jadi dari Masjid Allah Masjid Al-Aqsa kemudian ke langit sampai 7, setelah 7 ke Sidratul Muntaha. Kalau sampai 7 nama ditemani oleh malaikat Jibril, tapi ketika ke Sidratul Muntaha beliau hanya sendiri. Apa yang dikatakan Rasulullah ketika dia mau bertemu dengan Allah, begitu bertemu dengan Allah? Yang kemarin awas dicerek, at-tahiyatu barakatus salawatu thayyibatu illallah. Itu tes salamnya Rasulullah ke Allah waktu disuruh salam Mi'raj. Didugikan orang di nama tepat supaya kita juga ingat. Seperti itulah perjalanan Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj. Ketika sholat kita ya Allah, ketika kita at-tahiyatu teh kabayanlah Rasulullah sedang bertemu dengan Allah. Segala penghormatan, segala pengagungan, segala kebaikan itu kepunyaan Allah. Kalau kita menjadi orang yang agung oleh manusia, ingat, bukan keagungan yang sebenarnya, yang punya keagungan itu Allah. Kalau kita merasa sangat kaya, ingat, kekayaan itu hanya titipan dari Allah. Kalau kita merasa pandai, ingat, pandai itu adalah pemberian dari Allah. Semuanya kepunyaan Allah. Kalau Allah akan mengambilnya sangat gampang, ibu. Berapa banyak orang yang kehilangan harta ketika peristiwa kemarin ya? Dengan bencana di Aceh, di Jawa, di Sumatera Utara, Sumatera Tengah, kemudian di mana? Padang ya, Padang, Aceh, kemudian Medan. Itu kan kita tahu kekayaan itu bukan kepunyaan kita, kepunyaan Allah. Allah mau nitipkan kekayaan kita itu untuk apa? Untuk bekal kita nanti pulang. Ya, saya tahu meser kelas 5 miliar. Tapi
memberi untuk nanti memberi surga. Ya. Kemudian ilmu pengetahuan ibu-ibu, sakit saja turut hilang ilmunya, gampang bagi Allah. Apa sih kalau kita sombongkan, gitu ya? Jadi Rasulullah masalah apa kata jawab Rasulullah, teruskan sholat setelah bacaan sholat. Ketika sudah tahiyat terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh diwaler ya. Semoga kesejahteraan tertumpah kepadamu wahai Nabi ya. Begitu juga rahmat dan barokahnya. Jadi diteruskan kita dalam sholat. Kalau kita ketika assalamualaikum kita atahiyat kita sampainya Rasulullah gitu ya. Kemudian apa Rasulullah itu orang yang luar biasa sayangnya kepada umat. Di sini kan Allah hanya assalamualaikum hei Nabi ya Yohan Nabi. Tapi Rasulullah ingin bahwa keselamatan itu untuk semuanya. Maka Rasulullah menjawab apa? Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, keselamatan itu bukan hanya untuk aku saja. Kami harapkan juga untuk umat-umatku yang soleh. Untuk ibu-ibu orang soleh mah didoakan untuk sholat setiap hari di berapa juta miliar mungkin ya. Karena itu bersolat kita menjadi orang yang soleh. Nah itulah peristiwa perjalanan Isra dan Mi'raj. Nah, sekarang Al-Baqarah ya, surah 2 ayat 45-46. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah jadi Rasulullah itu punya pegangan. Oh sekarang tempat mengadu itu adalah Allah. Dan kita juga ibu-ibu jadikan Allah itu tempat mengadu. Ya. Jangan di medsos. Kalau di medsos malah yang mau nantuan gitu ya. Allah SWT jadikanlah sholat, sabar dan sholat itu menjadi pertolongan kepada Allah gitu ya. Tetapi ibu-ibu Allah juga mengatakan sesungguhnya meminta wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Tapi minta tolong ke Allah dengan suara sabar itu tidak gampang. Sabar itu mudah dikatakan, tapi ketika dilaksanakan nama hesek. Minta ke Allah, oke, dia meminta nanya ke mana kenapa tidak kita minta ke Allah? Ibu ngadu ke teman-teman belum tentu ibu-ibu. Berarti hanya lain lembut lain di hati, ya. Jika dunia, ya sobat, jika dunia ngadu begini-begini, padahal kita puas ya, jaga-jaga telinga. Tidak mustahil seperti itu kalau pada manusia mah, ya. Belum tentu ibu-ibu kata Allah, ngadulah kepada Allah. Allah itu membuka waktunya setiap di penghujung yang paling jelas di penghujung malam. Allah seolah turun ke bumi. Siapa yang berdoa akan aku kabulkan. Siapa yang meminta akan aku kabulkan. Siapa doa semuanya yang minta ampun akan saya ampuni. Tapi kan tidak gampang ibu kami rotun susah ngantun selimut teh. Ya. Ya Allah udah tahu kami rotun ila Allah khashiyin kecuali orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu yang bagaimana alazina yauduna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk yakin nanti akan ada Allah. Yakin akan ketemu dengan Allah. Ya. Jadi kita tidak akan ragu-ragu. Jadinya sholat itu supaya punya apa-apa nanti dilihat lagi dan bacaan-bacaan itu sangat banyak untuk membantu doa kita. Jadi ibu-ibu insya Allah kalau kita punya masalah kita ngadu kepada Allah, tenang, mau menangis nangis ya minimal menjadi hati ya tenang. Walaupun mungkin pertolongan itu belum datang langsung, tapi kita sudah tidak gelisah lagi di tempat pemohon. Tidak dikabulkan itu juga karena terhalang oleh dosa. Maka saja kita membersihkan secara lahiriah, tapi juga secara batinnya
Allahumma ij'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah hamba ini menjadi orang yang suka tobat. Yang suka tobat itu orang yang sensitif terhadap dosa. Yang sensitif terhadap dosa itu apa? Dosa sekecil apapun dia cepat ingat gitu ya. Jadi ibu-ibu kita mohon sama Allah. Karena apa ibu? Karena orang-orang yang berbuat jahat itu, apakah dia menjadi koruptor, ya, pembunuh, penzina, itu karena dia tidak merasa bahwa korupsi itu dosa. Senang beda ayahnya, kata banyak. Subhanallah ibu, apa ibu tidak gimana ya perasaan ibu ketika betul ini bukan saya gibah, tapi supaya kita tahu bagaimana ketika Pak Ridwan Kamil mengatakan saya tidak merasa apa-apa karena visa itu saya beli, saya bayar. Astagfirullahaladzim, zina itu kan dibeli. Saya merinding ketika beliau mengatakan seperti itu. Jadi dia tidak merasa itu dosa. Ya orang yang korupsi itu tidak merasa dosa, padahal sudah sampai triliun disimpannya doang di tembok. Dan tidak mungkin mereka berani menyimpan di bank. Kalau di bank apa pajak? Disimpan di rumah. Gitu. Orang yang berzina, orang yang membunuh, gitu ya, orang yang korupsi itu dia tidak merasa dosa. Tapi kalau orang yang dipimpin oleh Allah, kita memohon kepada Allah. Ini ibu berkata sedikit salah saja, tidak menyebutan. Aduh kenapa ya tadi saya berkata gitu, mungkin dia akan sakit hatinya gitu ya. Ada seperti itu. Tapi kalau orang sudah tidak merasa menyakiti orang lain itu dosa, masih ada bisa nanti ngajarikan batur kata-katanya itu tidak pernah ada kata-kata yang baik. Kenapa? Karena dia tidak peka terhadap dosa. Nah kita itu oleh Allah disuruh wudu, baca doa itu supaya kita jangan sampai menjadi orang yang tidak peka terhadap dosa. Karena setiap dosa itu akan ada titik kecil hitam di dalam kolbu. Kalau kita mohon ampun jadi hilang, tapi kalau dibiarkan maka kolbu itu akan menjadi hitam. Nanti akhirnya sumber umumnya kamu kayak timun. Atau saya terbiasa di nasihatan apapun ya, dia sudah ngomong buta, kemudian tuli, ya tidak bisa. Nah kalau bilang bisa, jadi apabila suatu saat kita punya kesalahan, terus kita tidak terima ketika ada orang yang mengingatkan, pertama lakukan apa? Tobat. Ya, karena supaya kita akhirnya melihat, karena seperti titik hitam di dalam kaca. Kalau kaca yang bersih, ibu dan dosa kan tinggal ada sedikit mengseng gitu ya. Tapi kalau kacanya itu kotor, kan nggak kelihatan ibu cantiknya. Nah seperti itulah. Kalau tubuh kita sudah penuh dengan kotoran-kotoran dosa, kita sudah tidak bisa memisahkan lagi, membedakan lagi mana yang benar dan mana yang salah. Ya. Baini wa baina khotoyaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Kita mohon ya Allah, jauhkan aku dengan kesalahan seperti Engkau menjauhkan timur dan barat. Kita mohon sama Allah, jangan sampai ketemu dengan kesalahan, jangan ketemu dengan dosa. Orang siapa orang yang sholat kan seperti itu. Tapi selanjutnya kata Allah, Allahumma naqini min khotoyaya kama yanqa sawab min adas. Tapi apabila dosa itu sudah kulakukan, gak mungkin ya Bu ya kita tidak berdosa ya. Karena itu apabila dosa itu sudah kulakukan, mohon sama Allah, bersihkanlah ya Allah dosa itu seperti Engkau bersihkan baju yang putih dari kotoran. Minta sama Allah. Kemudian diteruskan, Allahumma zilni min khotaya bil ma'i wasalni wal. Tapi ya Allah, jangan dibersihkan dengan air yang panas. Kita kadang-kadang sampai bersih di godok gitu ya. Tapi ya Allah, bersihkannya dengan air salju. Itu ibu subhanallah, makanya kita hayati sholat. Kita kan sering baca hafal, tapi tidak dihayati. Jadi ya biasa-biasa saja gitu ya. Padahal itu luar biasa yang mendalamnya Allah berikan kepada kita. Sekali lagi sehingga kita itu merasa bersyukur kita diperintah oleh sholat. Salah siapa? Nah, akhirnya
lagi jam 12. Nah, tapi bagi orang yang menjalani ini dia bersyukur. Alhamdulillah, makanya tadi saya sempat berbuat salah. Saya diberi kesempatan oleh Allah. Allah itu benten sama orang ibu-ibu, panurang ayah lagi mungkin turunnya sekali dua kali mah kita masih melayani yang baik ya. Tapi kadang-kadang Islami mah bari jauh kada ya pasti ya sia datang. Pasti ya sia datang ya pasti rek minta tolong nyaho lah gitu ya. Itu kita manusia tapi Allah subhanallah ibu-ibu setiap malam Allah mengangkat tangannya menunggu umatnya yang kita minta ampun atas dosa yang dilakukan waktu siang. Waktu menjelang pagi Allah mengangkat tangannya menunggu umat hamba-hambanya yang minta tolong apabila perbuatan dosa dari malam itu. Jadi kesempatan sholat itu luar biasa gitu ya. Ketika itu setelah doa kita, ketika kita baca Al-Fatihah, sholat wajib itu 17 kali minimal 17 rakaat minimal 17 kali kita baca Al-Fatihah. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pada engkaulah kami menyembah, pada engkaulah kami memohon pertolongan tuh ibu-ibu. Ketika nasta'in itu kita dalam hati Allah, aku menyebut anak mengejar Allah baca ayat biaya nasta'in dalam Al-Fatihah dia sapi. Ini siratal mustaqim, tapi kami mohon supaya jalannya itu jalan yang kau ridhoi. Kalau saya sakit, jangan tunjukkan saya harus berobat kemana, jalan yang kau ridhoi ya. Kalau anak mau bekerja kemana ya Allah kerjanya itu akan diberkahi. Kemudian ibu-ibu ketika kita yang paling luar biasa itu antara dua sujud. Rabbi firli ya Allah ampuni dosa. Nah itu kan harusnya meresap, tapi kan kita susah ya tidak gampang untuk meresapi semua yang kita baca. Padahal kalau dilihat ya Allah itu kasih sayangnya Allah. Rabbi firli ya Allah ampuni karena tidak gampang mulut kita untuk berbuat selalu lurus, mata kita untuk selalu melihat yang baik. Kadang-kadang melihat yang tidak baik. Telinga kita untuk mendengarkan selalu yang baik itu tidak gampang. Karena itulah ketika kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kesempatan Rabbi firli ya Allah ampunkan. Ya Allah warhamni sayangi dahu ya Allah. Sayang siapa lagi yang akan abadi kecuali sayangnya Allah. Ya. Wajiburni ya Allah cukupkan segala kebutuhan. Apalagi sekarang ya ibu ekonomi kita yang luar biasa ya. Kalau kita tidak bisa pertolongan kepada Allah pada siapa lagi? Allah beri kesempatan wajibuni warfa diangkat derajatku walaupun kami orang miskin, tapi kami tidak mau hina, tapi kami ingin mulia di hadapan Allah. Wahdini beri aku hidayah, petunjuk apa yang harus melakukan. Wa'afini sehatkan badanku. Sehat itu adalah modal yang paling besar. Sekaya apapun kalau dia sakit, tetap saja tidak bisa dinikmati. Wa'afu anni dan hapus segala dosa. Kemudian ibu-ibu setelah tasawuf saya usahakan ditambah dengan doa. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Coba Bu, alangkah lengkapnya dari sholat itu ya. Jadi ya, kalau orang yang sudah merasakan seperti itu, pasti dia ingin sholat itu lebih dari 17 sholat. Karena kesempatan untuk meminta kepada Allah itu lebih banyak lagi. Nah itu saya berikan nanti pada ibu-ibu jadwal ibadah harian yang bisa ibu kerjakan selain sholat. Karena supaya tadi ibu bisa banyak dialog dengan Allah, banyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita akan lebih dijaga oleh Allah gitu ya. Ala bismillah ya.
tatma'innul qulub. Dan sholat itu zikir kepada Allah, dan dengan zikir itu kita akan merasa tenang. Kemudian sholat itu sumber kebahagiaan apabila kita sholatnya sudah benar. Dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Berbahagialah orang yang mukmin yang apa? Yang khusyuk dalam sholatnya. Tapi hati-hati, sholat juga menjadi sumber kecelakaan, gitu ya. Apabila apa? Fawailul lil musholin. Neraka wel untuk yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai dalam sholatnya, lalai waktunya, lalai bacaannya, lalai pakaian dan sebagainya, lalai akhirnya ya. Kemudian ibu-ibu, sumber kecelakaan juga adalah meninggalkan sholat. Dalam surat Al-Mudaththir ayat 40, fi jannati yatasaaluna 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar lam takum minal musallin. Orang dari surga bertanya ke orang neraka, mungkin di neraka ada saudaranya, ada tetangganya, kunaon anjeun bet aya di neraka? Lam nakum minal musallin. Karena ketika di dunia tidak melaksanakan sholat, ya. Ibu-ibu ingatlah, as-sholatu imadun. Sholat itu tiangnya agama. Bangunan sehebat apapun, kalau tiangnya tidak kokoh, tidak mungkin akan. Jadi kata itu sholat sadar mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat. Kadang-kadang kita mah hanya mengerjakan sholat, wudu, bacaan, ruku, sujud, udah tidak dihayati gitu apa yang ada. Jadi oleh karena itu tidak ada efeknya. Kemudian as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu kuncinya untuk masuk ke dalam surga. Tidak mungkin masuk ke dalam surga apabila tidak ada kuncinya. Tapi hati-hati, apakah kuncinya ini benar atau kuncinya palsu, gitu ya. Nah ini yang harus kita jaga terus ya. Sholat kita ini sudah benar sesuai yang petunjuk Rasul atau tidak. Nah kalau tidak ya kita tetap tidak akan masuk ke dalam surga seperti tadi. Apakah wudunya sudah benar, kemudian gerakan sholatnya sudah benar, pakaiannya sudah benar, tempatnya sudah benar, sudah difahami atau tidak, gitu ya. Kata Allah, kata Rasulullah, amal yang paling disukai oleh Allah, as-sholatu ala waqtiha. Sholat pada awal waktu. Berapa sholat yang sudah kita bisa lakukan di awal waktu dari yang 5 kali ibu? Bisakah Allahu Akbar langsung wudhu? Apalagi kamu perempuan ya, subhanallah. Jadi kita juga evaluasi. Jadi ketika kita ketemu dengan bulan derajat ini, kita evaluasi sholat kita, karena itu yang akan menjadi kunci untuk masuk ke dalam surga. Dari waktunya saja berapa persen? Karena dikatakan setelah hayya 'alas sholat terusnya apa? Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Kalau sholat sudah baik, dijamin bahwa akan bahagia. Kalau kita masih kena kalau waraka sholatnya, jangan mengharapkan kita akan dapat kebahagiaan. Jadi ibu-ibu, sholat kita itu harus menjadi sumber kebahagiaan. Karena kalau udah segini Bu, nggak bisa ya. Suka ikut hati gitu terus, ya Allah, sholat aku tuh masih jauh dari sempurna gitu ya. Kadang-kadang kita suka merasa sombong, tidak mau mengerjakan sholat sunatnya asal sudah cukup. Padahal kita evaluasi sholat kita masih jauh dari sempurna. Kita ingin mendapat syafaat dari Rasulullah yang tidak sembarang orang yang akan mendapat syafaat Rasulullah gitu ya. Jadi sekali lagi, sholat itu kuncinya untuk masuk ke surga. Mari kita terus jangan merasa cukup puas dengan sholat kita. Kita terus perbaiki. Nah, sekarang pertama tadi dari waktunya. Berapa waktu yang bisa kita on time?
ya bisa waktu begitu dan sebaiknya dari sebelumnya kita sudah siap dulu untuk sholat. Kemudian apa persiapan lahirnya, pakaiannya, ya. Karena kita mau sholat itu menghadap Allah. Ya. Sudah seberapa jauh kita bisa mempersiapkan pakaian untuk sholat? Dia mah di dapur mencoba rasa kene terus waktu alkohol sholat teh mencoba rasa. Sahkah sholat kita? Sah. Tapi secara etika pantaskah kita ketika akan menghadap Allah kita berpakaian seadanya? Bukan bukan setelah minggu sekali selesai. Kalau setiap tahun tidak ganti baju untuk lebaran rasanya tidak sempurna. Tapi mau kenapa kami sudah seberapa tahun kita ganti. Padahal Allah memberikan semua harta kekayaan kepada kita itu untuk ibadah. Salah satunya untuk sholat. Pakailah baju yang bagus ketika sholat. Pakailah mukena yang bagus ketika sholat. Dapatkan dengan sajadah. Itu akan beda. Akan membawa kitanya itu lebih hebat, gitu ya, Bu. Ibu pergi ke pengajian ini. Berarti pakai daster enggak? Ketika sholat masihkah ibu yang pakai daster ketika sholat? Nah, itu harus jadi koreksi kepada kita. Pantaskah aku melakukan seperti itu? Gitu ya. Gantilah dulu ketika mau sholat. Apalagi ketika tidur, baju kusut gitu ya, langsung ke sholat tahajud. Jadi ibu-ibu subhanallah, ketika apalagi ibu yang mau haji, apa jadi? Tong sesuai nyadak acukan itu, sesuai jantung gitu. Betul. Tapi kita itu kesana itu orang yang umrah yang haji itu kan tahu Allah. Akhirnya ibu diundang ke pasangan atau pengen bupati ayah hajar. Berarti nggak pakai baju yang asal-asalan? Enggak. Kenapa jadi undangan Allah ke sana asal-asalan? Kalau baju. Kalau saya seperti setiap ke sana ya, alhamdulillah Allah sudah mengundang saya ke sana 3 kali haji, 10 kali umroh. Saya selalu bawa baju banyak. Sampai pasti dan anak-anak apalagi yang selalu bekerja dan kalau bekerja dan anak-anak koper tuh bawa baju banyak gitu ya. Kenapa perlu di hadapan Allah? Pertama sekali haji saya ikuti sepanitia kan belum tahu ibu-ibu bosan lihat itu baju tadi dipakai gitu ya sampai terpaksa menjahit gitu bos. Nah, jadi kalau kita mau mendapat undangan Allah umroh atau haji, siapkan baju-baju yang baru yang dibawa ke sana. Kalau kita akan menghadap Allah atau kalau kita ke undangan pakaian baju bagus-bagus, kita kan menghargai diri sendiri dan menghargai orang yang mengundang kan. Jadi kalau ibu ke sana pergi umroh, pergi haji, baju asal ibu tidak menghargai diri sendiri dan tidak menghargai Allah yang sudah memberi rezeki kepada kita. Ini untuk sholat sehari-hari juga contoh ibu-ibu ya. Sisir dulu rambutnya baru kita sholat ya. Itu salah satu wujud kita menghargai Allah. Kalau kita menghargai Allah, Allah akan menghargai kita ya. Kemudian persiapan batinnya ikhlas gitu ya. Jangan diurut-urut mas. Kalau di depan orang sholat segalanya masih khusyuk gitu ya. Tapi ada sholat malam ada dolin, beramin, assalamualaikum, assalamualaikum gitu ya. Tapi kalau ada orang malu segalanya bacaannya juga lebih bagus. Nah, jangan kita ingat Allah itu ada di depan kita. Ya, walaupun kita tidak merasa Allah di depan kita, tapi Allah melihat kita apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Ya. Kemudian kesempurnaan wajib dan rukunnya. Sempurnakah takbiratul ihramnya? Ya. Sempurnakah wudunya? Sempurnakah wudunya? Sujudnya? Tumaninah atau tidak? Ya. Belah asal-asalan cepat dah. Masya Allah ibu-ibu ketika antara 2 sujud itu dia bersapi artinya wah pilih warna baju ya Allah apa
saya udah assalamualaikum, assalamualaikum. Di mana kita ya tumaninah tertibnya. Kemudian khusyuk itu memang bukan hal yang gampang. Tapi kita kembalikan lagi ketika kita sudah mengkol, ibu-ibu tadi pastilah ketika sholat ayo nanti makan dari pengajian, itu nggak ganggu karena memang ada setan yang khusus gitu ya, spesialis dalam waktu sholat. Bayangkan waktu ibu setan yang nggak goda Adam kan diberi waktu sampai sekarang masih hidup. Jadi wajar ya banyak orang lain mau ibadah bagi susah. Sudah suruh spesialis gitu ya. Si setan lagi ganggu kita. Tidak susah mau sholat deh, diganggu terus. Kan kadang-kadang ada yang hilap oke, kepada aku sholat pokoknya dirinya gitu ya. Meninggalkan si muntah gitu ya. Ya, udah disiplin. Nah itu seharusnya disiplin itu diteruskan sampai ke dalam kehidupan sehari-hari. Tadi terus ada mereka yang bilang kadang-kadang gitu ya, insya Allah bagaimana? Kadang-kadang kita tidak melaksanakan disiplin waktu di pengajian. Pengajian mulai jam 9. Oke, biasa nanti pantauan. Kan sering berkurang sekolah gitu. Ya, Ma. Ya. Ya, nanti apapun ramai besok ya. Pribadi sejak mendirikan pengajian 51 tahun yang lalu di saya terapkan disiplin waktu. Ya. Kalau jam 8 jam datang 2 mulai saja. Karena akhirnya hari itu akhirnya betul tadi dia tidak pribadi sama kemarin ini ada 80 jam 8 satu jam. Tadi Papa Yuna dari jemaah itu tahukah semua arti bacaan sholat. Jangan sampai ibu-ibu tidak tahu artinya bacaan sholat. Karena sholat itu doa. Kata Allah, upami dengan kaayana ibu dasar apa kena kata Allah berapa lama lagi harus aku berikan waktu untukmu agar kamu bisa bacaan itu hafal. Apakah kamu tidak merasa rugi? Karena ibu-ibu kan tadi doa. Ayo doa kan tidak perlu. So, ayo upami aku telah nyongkel. Mama, ada tak mau minta ini kalau cok itu. Mama tunggu bangga kaset kenal kan kok mama kita gak paham kalau yang terjadi mama harus menanyakan apa seperti itu ya bu. So ibu pada masih anak udah upah minum karena kalau besok itu ketemu. Jadi sama kita juga tadi kan minta Allah maghfir ya Allah ampuni aku tapi dibacaan belum itu mau dihampura kalau Allah warhami ya Allah sayangi aku tapi dengan hati mau disayang Allah. Wajibuni ya Allah cukupkan segala kebutuhanmu mohon dicukupkan kebutuhanmu. Warzuqni bukakan ya Allah pintu rezeki mohon kepada Allah. Wahdini pasien itu mohon mari pasien hidayah. Wa'afini mohon mari sehatkan. Wa'afani mari buat kalau bacaannya tidak kita pahami. Datang hari itu tergantung PR kamu belajar paham karena bacaan sholat ya. Supaya nyambung kita dengan Allah. Kesempatan yang Allah berikan alangkah ruginya kalau kita tidak manfaatkan. Allah terus masihan waktu kalau orang mungkin kurang dari manfaatkan kan program. Yang mungkin bukan Allah. Sholat itu bukan untuk Allah. Bukan perintah sholat itu karena kita butuh gitu ya. Tadi sudah berapa artinya, kemudian seberapa banyak kita bisa khusyuk. Usahakan walaupun cuma sedikit ya, walaupun itu susah. Kemudian apa pengaruh sholat pada diri kita? Kan tadi ada apakah kita menjadi orang yang bersih gitu ya, bersih lahirnya, bersih batinnya gitu ya. Apakah menjadi orang yang dermawan atau tetap koret pelit gitu, kalau kedaun, ngerege hese gitu ya.
Apakah menjadi orang yang penyayang atau tetap wae keueuh tapi jelema eta mah cenah subhanallah. Apakah kita menjadi orang yang santun, yang selalu senyum gitu ya? Ibu dan senyum itu tidak mahal gitu ya. Dan itu akan membuat seorang awet muda. Karena otot-otot ininya itu tidak akan tertarik ke bawah. Kalau orang itu kan seperti bahasa budi, ya, itu akan dapat turunnya, ya tepat peot lah gitu ya. Ya subhanallah. Tapi orang-orang yang selalu ramai itu makanya ya subhanallah. Nah, pribadi kadang-kadang kalau jabatan wah baru 70 saya dapat diskon. Usia saya sekarang sudah 85 tahun atau ibu gitu ya. Ya subhanallah, kenapa? Karena kita hadapi semuanya itu dalam kita bahagia. Termasuk apapun yang kita sulit, karena kita sudah mengadu pada Allah, biarlah Allah yang akan menentukan. Jadi kita tampung. Coba ibu rasakan. Semua orang itu pasti punya masalah. Masalah itu dari Allah. Dan hanya Allah yang akan bisa menyelesaikan masalah. Karena itu serahkan kepada Allah dengan apa? Sholat. Di penghujung malam kita ngadu sama ya Allah, kalau kita sakit, ya Allah aku ini sakit, Engkau yang memberi penyakit dan Engkau yang akan menyembuhkan. Bantulah aku agar bisa sembuh. Kalau saya harus berobat kemana? Kan kita enak. Ibu punya masalah di rumah, mungkin kesulitan uang, ya Allah Engkau yang memberi rezeki. Bantulah aku. Kemana saya harus mencari rezeki? Mudahkan segala urusanku. Kalau orang sudah tenang, hatinya jadi bahagia. Orang bahagia makanya akan serang gitu ya. Tapi kalau orang yang tidak tahu mengadu kepada Allah, bingung dia, akhirnya linglung, makanya juga tidak akan serang, tidak akan. Makanya obat dan nama dan dapat sampaikan itu pengajian. So ibu-ibu itu sama masalah kecil ya kadang-kadang suka jadi sedih gitu ya. Padahal kalau bisa hari-hari lama gitu. Tapi kenapa enak gitu kalau mau menjadi betul ya? Iya kenapa jangan seperti itulah kita menjadi sederhana. Subhanallah. Jadi tidak sholat itu hanya bisa dibantu pahalanya dengan sholat lagi. Ya. Tidak bisa. Ya, zakatnya banyak gitu ya. Kemudian pergi hajinya sering, tapi sholatnya tidak benar, tidak dinilai puasanya, tidak dinilai zakatnya, tidak dinilai hajinya, kalau sholatnya tidak baik. Karena itu untuk membaiki sholat, perbanyak sholat sunat. Itu nanti akan dibagikan kepada ibu-ibu. Kegiatan bisa dibagikan aja supaya ibu siapkan kewajiban, bukan tetapi kebutuhan kita. Butuh pertolongan Allah, butuh kasih sayang Allah. Karena itu sholat itu menjadi sumber ketenangan, sumber tempat mengadu, kemudian tempat berdoa, dan sholat adalah tempat untuk mengampun. Kita mampu kepada Allah. Semoga kita mampu istiqomah untuk mendirikan sholat serta terus menyempurnakannya. Kemudian juga pengaruhnya bisa dilihat orang sholat itu manis budi, dermawan, penyayang gitu ya. Mudah-mudahan Allah selalu sekali lagi menjaga sholat kita ya. Rambah rendah hati, makin penyayang, makin dermawan, kata-katanya santun, jauh dari sifat sombong dan kasar ya. Perbaiki sholatmu, terus maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Jaga sholatmu, maka Allah akan menjaga hidupmu. Apapun keperluan kita, mari kita perbaiki sholat kita. Karena di saat kita memperbaiki sholat kita, maka Allah akan memperbaiki hidup kita. Kalau kita merasa hidup berantakan, coba teliti. Boleh jadi berantakannya hidup kita bermula dari berantakannya sholat kita. Sholatnya asal-asalan, dapat waktunya bacaan kebaruan. Seringnya mengakhirkan sholat
boleh jadi banyak urusan kita yang diakhirkan oleh Allah. Mari terus sholat wajib kita sempurnakan tambah dengan sholat sunnahnya, ya. Nah, kemudian tadi saya berikan mudah-mudahan semoga Allah selalu membimbing kita untuk terus memperbaiki diri dalam kebaikan. Inilah mudah-mudahan ibu buatnya dari siapa tadi dalam Al-Quran itu tahajud di nabi mata surat tahajud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu dengan panggilkan hukumnya sholatnya wajib bagi semua muslim. Adalah perkecualian wajib. Aku tidak mau balas terus kadang ikut kadang terus saya sampai yang belum balik tidak diwajibkan. Berakal artinya akalnya masih sehat, ya. Jadi upami jalani teman-teman yang kedua rek gelo bahwa rek sauru itu balik gitu ya. Kemudian yang sakit, kalau yang sakit itu sudah tidak tahu apa-apa, berarti kan adanya sudah tidak berfungsi. Di sini bukan gelo, tapi memang akalnya sudah tidak berfungsi, jadi tidak diwajibkan lagi sholat, ya. Tapi kalau kadang-kadang suka ingat, kadang-kadang, nah kita yang bantu sholatnya. Jadi ibu-ibu beribadah saya kemudian dalam materi 15 tahun, 3 tahun terakhirnya sudah koma gitu ya. Jadi salahnya apa? Setiap waktu sholat kita wudukan aja. Wudunya juga tayammum, nggak usah wudunya. Terus kita di telinganya baca sholat kita terus ya. Jadi dia tidak ikut bereaksi, tidak apa-apa. Tadi tanda sayang kita, pilih dia ingat, kita udah sholat di telinganya. Lalu upami raka banyak ke jembatan kumaha atau bapak pak ayana tos lohor orang di baju orang di sore itu apa saja baca aja selesai gitu ya. Jadi seperti itu jadinya alhamdulillah ibu sering kali hampir jarang orang menanyakan upami halayak dan bedangan kumaha petara taranya pilih. Nah ini ibu hati-hati ya, jangan sampai orang yang sakit dia suka sholat tapi karena tidak tahu keluarganya tanah sholat tempat itu sholat. Itu hati-hati. Dia harus terus sholat. Kalau sedang sholat itu selama dia ini tidak ada kodok ya dalam sholat. Kewe terus meninggal teh ayah ya menggantian noluan sholat tidak ada. Jadi tanggung jawab kita keluarganya. Jadi coba saja kita kalau dia masih ingat, dia sendiri baca. Kalau tidak, kita yang membaca di telinganya. Gantian dengan anak-anaknya. Kalau kita sudah ada, sampaikan ke anaknya. Kemudian jangan kosor gitu ya, bisa. Jadi hati-hati ya Bu. Alangkah sayangnya, alangkah sedihnya. Jadi dia akan meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Meninggalkan sholat lagi itu bertanggung jawab keluarganya. Ya karena keluarganya tidak mudah-mudahan jadi masih ada kesabaran, anak-anak itu menjadi dapat pahala, insya Allah. Soal kita, apakah itu mungkin sebetulnya tidak harus lagi, dan itu dapat pahala kan? Ya, tapi daripada sayang dan tidak sholat, sudah kita sholatkan. Ya, jadi itu hati-hati ya kepada ibu supaya juga kalau ada orang yang sakit, perlu diperhatikan sholat. Ya, karena sudah diberi kesempatan tepat yang luar biasa, kita sudah nyaman. Alangkah baiknya kalau tidak kita maklumkan. Mari kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Tuhan kita berdoa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, afiyatan fil jasad,
ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma habibna lil rizq. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bersyukur padamu ya Sia, malah tidak mustahil ya Allah. Banyak waktu yang kami pergunakan untuk berbuat dosa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon padamu ya Rabb, berikanlah kami kemampuan untuk mengisi sisa usia kami ini, untuk bisa memperbaiki ibadah kami. Sholat kami masih jauh ya Allah dari sempurna. Seringkali kami lalai melaksanakannya. Seringkali kami lalai ketika mengerjakannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, padahal sholat itulah yang akan kau periksa pertama nanti di akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kau telah beri nikmat pada kami dengan harta yang kau berikan, tapi begitu sulit kami keluarkan untuk kebaikan. Padahal semuanya akan harus dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Jadikanlah hamba ya Allah, ya hamba yang selalu taat, hamba yang selalu taat sadar atas kekurangan hamba. Bimbinglah kami agar segala apa yang kukerjakan adalah amal soleh yang kau ridhoi. Kami juga mohon padamu ya Allah, semoga anak keturunan kami menjadi anak yang soleh, Ampunilah ketidakmampuan kami dulu ketika mendidiknya. Bukakanlah pintu hidayah bagi mereka, ya Allah. Berikanlah kemampuan mereka untuk dapat surga dan berbuat baik pada orang tua. Dan kami sendiri, ya Allah, jadikanlah kami menjadi anak yang soleh, yang akan selalu bisa memberi kebaikan pada orang tua kami yang telah tiada. Kami sadari ya Allah, belum sempat membahagiakan mereka, malah mungkin banyak tutur kata dan tingkah laku kami yang menyakiti hatinya. Ampunilah kami ya Allah, tempatkanlah orang tua kami di tempat yang mulia di sisi-Mu, dan pertemukanlah kami kelak ya Allah dalam surga. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kepada siapa lagi kami memohon kalau bukan kepadamu? Kabulkanlah doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allahumma jalla. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon maaf bila ayat sadasana nukiran paus atau pina. Mudah-mudahan manfaatkan daya manfaat atau orang sedayana berkat dalam menjaga sholat kita. Bila bisa dilihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Yaya Syamsiah yang telah memberikan kepada kita, mengingatkan tentang salat yang sesungguhnya. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi bahan renungan dan bisa istiqomah kita untuk menjalankannya. Dan sungguh salat itu tidak mudah kalau hanya sekedar mengucapkan saja, tapi tidak menghayati apa itu arti salat yang sesungguhnya. Terima kasih kepada Ibu Hajah Nurul Yaya Syamsiah. Semoga ilmu yang beliau sampaikan bisa manfaat untuk kita semuanya. Sebelumnya kami yang bertugas menyampaikan terima kasih untuk segala perhatiannya. Mohon maaf untuk segala semua kekurangan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu